Hai Sobat GW, ketemu lagi sama saya Chandra, Official Marketing Grand Wisata Find Your Dream Home with me. Nah, di video kali ini saya nggak nge-review tentang rumah, tapi saya mau bahas tentang KPR. Karena zaman sekarang orang rata-rata kalau mau beli rumah itu pakai fasilitas KPR, benar kan? Nah, jadi episode kali ini cocok banget buat kalian yang lagi dalam proses KPR, yang sebentar lagi mau ngajuin proses KPR, atau yang ada rencana nih dalam waktu dekat mau beli rumah tapi pakai fasilitas KPR. Nah, episode kali ini cocok banget. Jadi kalian bisa tahu, kalian bisa menilai diri kalian sendiri apakah pengajuan KPR kalian itu bisa disetujui atau enggak. Nah, stay tune ya dengan saya Chandra, Official Marketing Grand Wisata Find Your Dream Home with me. Nah, Sobat GW, pertama-tama saya mau kasih tahu dulu dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi kalau mau ngajuin KPR. Yang pertama udah pasti identitas lah, KTP, NPWP. Terus kalau yang udah married, identitas pasangan juga diminta tuh, KTP, NPWP pasangan dilampirin juga pasti. Nah, terus kalau pekerjaannya, oh sama kakak dan surat nikah juga. Nah, terus kalau yang pekerjaannya sebagai karyawan, itu memang ada syaratnya. Total masa kerja minimal 2 tahun dan sudah karyawan tetap. Nah, tapi buat yang karyawan kontrak nggak usah berkecil hati. Karena memang ada beberapa bank yang bisa proses untuk karyawan kontrak dengan syarat khusus. Misalnya, total masa kerjanya minimal 5 tahun. Itu bisa. Gitu. Jadi, tapi nggak semua bank. Ada beberapa bank yang bisa proses untuk karyawan kontrak. Nah, untuk kelengkapan data karyawan, itu paling yang diminta surat keterangan bekerja, slip gaji 3 bulan terakhir, sama rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, kalau yang sudah married dan dua-duanya bekerja, si suami dan istrinya bekerja, itu dilampirin juga tuh yang punya pasangannya tuh. Jadi, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, sama rekening 3 bulan terakhir punya pasangan, dilampirin juga. Nah, itu fungsinya jadi income-nya bisa digabungin, istilahnya joint income. Nah, itu kemungkinan di ACC-nya lebih besar. Nah, itu dia yang karyawan. Sekarang kalau yang pengusaha. Kalau pengusaha, dokumen tambahannya itu paling legalitas usaha seperti SIUP atau SK domisili. Terus lampirin juga foto usahanya, sama kalau pengusaha rekening koran diminta itu minimal 6 bulan terakhir. Nah, gitu ya. Nah, tahap berikutnya setelah kalian ngumpulin dokumen-dokumen tadi udah pasti BI checking. Yang pertama kali tuh BI checking. Nah, dan saya yakin pun kalian udah pada tahu nih BI checking, tapi masih banyak yang belum ngerti sebenarnya tujuan bank untuk BI checking itu apa sih, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tujuan bank BI checking itu mau ngelihat karakter seseorang. Nah, karakter yang kayak gimana nih yang mau dilihat? Jadi dilihat histori kreditnya. Misalnya dia udah pernah kredit sebelumnya nih. Nah, di BI checking itu kelihatan selama dia kredit itu bayar cicilannya lancar atau enggak gitu. Nah, analoginya gini deh, analogi gampangnya ya. Misalnya ada teman kamu yang pinjam duit nih sama kamu nih. Tapi kamu tahu sebelum-sebelumnya dia pernah pinjam duit dan susah banget buat ditagih. Kamu pasti ragu nih mau minjemin duit lagi ke dia kan? Nah, sama bank juga begitu. Jadi di BI checking itu kelihatan tuh histori kreditnya, pembayarannya lancar atau enggak. Terus mau dilihat juga ini cicilannya banyak nggak nih. Terus kalau banyak untuk konsumtif atau untuk apa nih? Kalau untuk konsumtif berarti itu udah nilai minus lah ya, bisa dibilang. Nah, kalau yang pembayaran cicilannya lancar itu udah pasti nilai plus tuh sama bank tuh. Nah, untuk tahap selanjutnya udah pasti dicek terkait tentang pekerjaannya. Valid atau enggak nih. Kalau yang sebagai karyawan, itu udah pasti ditelepon ke kantornya. Tadi kan kita udah kelampirin surat keterangan kerja. Di surat keterangan kerja itu ada nomor kantor, ada siapa HRD yang tanda tangan, yang keluarin surat itu. Nah, itu pasti ditelepon tuh ke kantornya dan dicari ke HRD yang tanda tangan tadi tuh. Bener nggak kamu kerja di sana? Nah, kalau yang sebagai pengusaha pasti tempat usahanya didatengin. Mau ngeliat nih usahanya itu real atau fiktif nih, gitu. Nah, untuk tahap terakhir pasti dicek tentang income-nya. Jadi ada istilah namanya DBR, Debt Ratio Income. Rata-rata
semua bank lah, hampir semua bank itu DBR-nya itu mereka nilainya 50%. DBR itu adalah rasio pendapatan terhadap cicilan. Jadi pendapatan itu minimal harus 2 kali dari total cicilan. Total cicilan ya, bukan cicilan KPR yang mau diajuin aja. Jadi misalnya sekarang lagi ada cicilan yang berjalan 1 juta. Nah, KPR yang mau kamu ajuin itu total cicilannya 5 juta. Nah, jadi total cicilan semuanya 6 juta tuh. Income kamu minimal harus 2 kali itu. Berarti minimal harus 12 juta. Tapi kalau sekarang lagi nggak ada cicilan berjalan, ya udah dihitungnya dari total cicilan yang mau di KPR yang mau diajuin aja. Jadi minimalnya itu 10 juta. Gitu. Nah, Sobat GW, terakhir dari saya nih. Jadi saya ngerangkum semuanya dari awal tadi. Nah, kriteria-kriteria apa sih yang bisa membuat pengajuan KPR kita itu di ACC atau enggak? Jadi yang pertama udah pasti keaslian dari dokumen-dokumen yang kita serahin tadi tuh. Tadi di awal kan kita kumpulin KTP, NPWP, KK, surat nikah, surat keterangan kerja, legalitas usaha buat yang pengusahanya. Kita kasih semua, nah nanti dicek tuh asli atau enggak. Gitu. Nah, kalau palsu semua ya udah pasti ditolak gitu kan. Nah, kalau udah asli dicek lagi BI checkingnya. BI checking ini harus clear. Clear di sini bukan berarti harus nggak ada cicilan sama sekali ya. Ada cicilan nggak apa-apa. Ada cicilan nggak apa-apa asal histori pembayarannya itu lancar. Nggak pernah menunggak 1 hari pun. Nah, itu bagus banget. Itu udah pasti kemungkinan di ACC besar tuh. Kalau yang historik kreditnya lancar. Nah, ketiga selanjutnya dicek pekerjaan. Nah, valid nggak tuh? Misalnya kalau yang sebagai karyawan, pas ditelepon ke HRD-nya, beneran nggak tuh? Valid nggak datanya? Beneran pernah kerja di sana sesuai surat keterangan kerja atau nggak? Nah, kalau yang sebagai pengusaha, pas didatangin ke tempat usahanya, itu usahanya real atau fiktif nih. Nah, kalau fiktif udah pasti di reject lah, ditolak. Gitu. Nah, yang terakhir perhitungan DBR tadi. Ya, DBR tadi jadi memang income itu harus minimal 2 kali dari total cicilan. Kalau sebagai karyawan dan suami istri yang bekerja itu bisa di-join tuh, bisa di-join income. Jadi income dari suami dihitung, income dari istri juga dihitung. Gitu. Nah, jadi itu aja episode kali ini tentang KPR. Jadi kalian sekarang pasti udah bisa nilai nih, udah bisa kira-kira pengajuan KPR kalian tuh bakal di ACC atau enggak, pasti kan. Nah, oke, itu aja dari saya. Terima kasih, saya Chandra, Official Marketing Grand Wisata. Find your dream home with me. Ciao.